terkait tentang bahasan-bahasan yang sudah kita bahas bersama, yaitu kaitannya tentang filsafat Islam tentunya. Kemudian stressing point juga masuk pada tentang sejarah filsafat Islam. Ya, kemudian tentu hubungan antara filsafat Islam dengan Islam, ya, itu seperti apa, ya. Nah, seperti apanya ini tentu terkait dengan esensi filsafat itu sendiri yang kita bahas di awal, bahwa filsafat kan kalau boleh dibilang rujukannya lebih kepada filsafatnya Yunani. Nah, gitu. Kemudian, nah ini benang merahnya seperti apa? Kemudian ini bisa ada hubungannya dengan Islam. Ya, sampai kemudian timbul dari atau lahir dari hubungan keduanya. Artinya filsafat dengan Islam itu kemudian jadi filsafat Islam, apa keberkembangannya di situ. Nah, itu. Demikian juga terkait dengan tokoh, ya, Al-Kindi dengan Al-Farabi, ya. Al-Kindi dengan Al-Farabi. Nah, ini tentunya terkait sejarahnya, kemudian pemikiran, ya, pemikiran Al-Kindi, pemikiran utamanya seperti apa, ya, kemudian pengaruhnya dalam dunia Islam seperti apa. Itu seperti itu. Baik Al-Kindi ataupun Al-Farabi sama, ya. Tentu karena kaitannya kita akan menggali esensinya, gitu. Jadi nanti ini seperti apa, gitu. Jadi nanti Anda bisa kembangkan. Nah, ini terkait dengan nanti kira-kira bahasannya seperti apa di UTS, ya. Kisarannya seperti itu karena ini sudah kita bahas sama-sama dan sudah kita diskusikan, ya. Saya kira tinggal kita dalami pointer-pointer tersebut tadi. Ya, saya kira itu, ya, kaitannya tentang nanti ujian tengah semester kita. Ini sampai dengan bahasan Al-Farabi. Baik, sudah siap? Belum? Atau sambil kalau belum ketemu atau belum siap, ada yang kita diskusikan seputar tadi yang saya sampaikan, ya, terkait dengan persiapan kita untuk di bulan Mei, ya, di akhir bulan Mei kalau tidak salah itu. Nanti kita akan lakukan UTS dan saya akan upload nanti berdasarkan instruksi kampus itu di tanggal 10 sudah diupload. Namun belum bisa dibuka kecuali nanti ujiannya sesuai jadwal perkuliahan biasanya. Nah, yang perlu diperhatikan tentunya ini dari jauh-jauh hari saya sampaikan bahwa sending untuk jawaban soal jangan sampai lewat dari jam yang ditentukan karena biasanya situ udah di closing dari kampus, gitu loh. Jika ada kendala-kendala segera disampaikan, jangan berlarut dan pastikan itu sudah tersending. Nah, kenapa? Karena memang kejadian di tahun lalu dia sudah sending ternyata karena satu dan lain hal itu tidak terkirim, ya, mungkin karena kuota atau karena waktu itu mungkin jaringan, sehingga di zona nyaman udah terkirim, tahu-tahu nah itu tidak terkirim. Nah, parahnya ini sudah di closing untuk masuk dalam penilaian. Nah, ini jadi ini tolong saling mengingatkan, ya, supaya nanti bisa ini, karena memang ini kan nanti penilaian kan biasa kita masuk ke dalam sistem itu seperti itu. Jadi nanti agak susah juga, ya. Nanti minta surat dulu baru nanti ke saya, kan itu agak lama gitu. Jadi mohon jadi perhatian bersama. Baik, sudah silakan. Ya, halo.
Ustadz Ya. mau nanya Ustadz. Ya, Fadal. Nanti jawabannya itu kita di Word kan, nggak tulis tangan? Ya, tidak ya. Nah, karena ini kan sifatnya daring ya, online. Nah, ini menjadi perhatian saya. Memang kan nanti mungkin, nah ini harus dibaca juga. Jadi jangan sampai Anda menjawab jawaban Anda nggak baca, karena copy paste itu bisa kelihatan, ya. Ya copy paste, tahu-tahu gitu udah acak-acak jawabannya iya. Alkimi nggak tahu bawahnya, nggak tahunya kemana, gitu. Nah seperti itu. Ya jadi jawabannya runut, ya. Runut sesuai dengan 1, 2, 3 gitu biasanya ya, supaya tidak nanti dalam pengkoreksiannya ya itu. Kemudian juga karena memang ini saya yakin kan kita juga mungkin akan membaca dari data-data yang ada, kita cari sitasi ya. Nah tapi itu harus dibaca ya. Jadi kelihatan mana yang copy paste kalau memang yang nulis dari pikirannya, kemudian walaupun baca ini kan beda gitu loh. Yang copy paste itu terkait inilah gitu loh. Ya, terkait dengan data-data sitasi itu kelihatan. Baik dari fontnya, dari tulisannya gitu loh. Atau fontnya kemudian dirubah, bisa jadi kadang-kadang ada itu yang kelihatan gitu ya. Jadi beda yang dengan ditulis dengan yang di copy paste gitu. Ya, jadi ini saya sampaikan seperti itu. Ya walaupun kadang-kadang jawabannya benar, ya jawabannya benar, tapi ada yang di akhir ketika misalnya penutup di akhir kalimat nggak taunya ada kata yang di situ sifatnya kopian yang memang nggak sesuai dengan karakter itu. Nah itu kan berarti kopian gitu loh, atau mungkin nggak terbaca gitu. Ya saya kira itu. Baik, yang lain apa udah siap nih? Belum? Ya. Putus-putus nih. Bang Ilyas putus-putus. Coba headsetnya dilepas Bang Ilyas. Ya. Colokan di bawahnya dilepas. Sudah, halo. Ya, sip, jelas. Ya. Apaan, saya tidak bisa share screen-nya, Pak Salman, minta tolong. Materinya aja, materi. Sudah. Sudah dikirim ke grup. Bentar, coba saya cek. Belum masuk kayaknya. Ya, bentar. Sudah? Grup kelas. Ya, grup kelas. Makalah. Oke, sip. Bisa sambilan? Mungkin dibuka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kita itu Bapak Ishak Seyrozi MPDI, serta teman-temanku sekalian yang berbahagia pada saat ini, yang bisa berkenan dan bisa berkumpul dalam presentasi yang dibawakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 5, insya Allah dengan materi pengaruh filsafat dalam ajaran Islam. Dari dulu kita ketahui bahwa filsafat merupakan suatu konsep, suatu pemikiran yang dimana pemikiran tersebut kita ketahui yaitu dari pemikiran-pemikiran klasik. Nah, di sini saya nama Muhammad Ilyas dengan NPM 3119169 beserta teman saya yaitu Adi Nur Rahman dengan NPM 3119147. Hari ini beliau tadi saya kontak tidak respon juga, akhirnya saya sendiri yang akan membawakannya. Ya, yang pertama kita kenal bahwa periode klasik dan periode
teori klasik Barat dan teori klasik Islam itu diibaratkan sebuah pemikiran yang berbeda antara pemikiran filsafat Barat dan filsafat Islam. Dari periode ini kita ketahui bahwa dahulu pemikiran-pemikiran Yunani atau klasik itu mengedepankan tentang sebuah akal, di mana pemikiran ini bahwa segala sesuatu itu didasari dengan akal dan bahwa didasari tentang adanya sesuatu yang nampak dan bisa dilogikakan serta bisa dijadikan sebuah pemikiran atau sebuah ilmu yang dapat menjadi kemanfaatan bagi manusia halayak lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada periode Islam klasik, di mana periode ini para pendahulu-pendahulu pemikiran seperti pemikir-pemikir dari tokoh-tokoh Islam seperti Al-Farabi, Al-Kindi, atau yang lainnya, mereka mengedepankan tentang pemikiran-pemikiran sebuah ide yang didasari dari konsep ilahiyah, yaitu konsep yang dimana konsep ini berdasarkan dari sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, dari konsep-konsep yang tadi disebutkan, bahwa konsep tersebut bisa berpengaruh pada respon atas pemikiran awal atau atas pemikiran Yunani. Yang pertama, respon atas penerapan karya-karya klasik dari Yunani sebenarnya tidaklah berjalan terlalu mulus. Di sini kritik-kritik dan penolakan atas sistem berpikir logika dan konsep filsafat yang dibawa oleh tokoh-tokoh Yunani melalui karyanya. Dan itu juga ada hambatan bahasa, sebagaimana waktu itu bahasa Arab belumlah tersebar sebagaimana setelah 2 abad penyebaran Islam berlangsung. Jadi karya-karya Yunani ini itu kurang dipahami, jadi susah dipahami dalam pemikiran-pemikiran yang dibahasakan atau dimengerti oleh orang lain, bahkan oleh filsuf-filsuf yang lain juga. Selanjutnya, setelah pemikiran-pemikiran Yunani tersebut, lambat laun berkembanglah pemikiran-pemikiran Islam, di mana Islam mengambil konsep dari konsep pemikiran Yunani. Sejak awal, ketika pertama turunnya di Gurun Mekah atau perintah awal ajaran agama baru ini, ajaran Islam adalah Iqra. Jadi konsep pemikiran Islam klasik itu yang pertama yang dilakukan oleh para filsuf-filsuf pemikir Islam itu mereka mengambilnya dengan konsep Iqra, yaitu membaca. Membaca di sini tidaklah membaca dengan hanya sebagai konteks teks saja, akan tetapi membaca keseluruhan yang dimana bahwa suatu perkataan, perbuatan, atau bahkan dan bisa juga menjadi sebuah manfaat bagi manusia yang lain. Nah, contohnya dalam konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu konsep di mana bahwa mencari pengetahuan atau ilmu atau sebuah pemikiran itu bisa dilihat dari kita sejak buayan sampai liang lahat. Nah, jadi konsep ini
Bagaimana Bang Ilyas? Halo, tes, halo. Oke. Masuk? Masuk. Halo, masuk. Masuk jelas. Ya. Jadi konsep ini, pemikiran ini bahwa konsep-konsep yang dilakukan oleh pemikir-pemikir Islam yang dahulu itu memakai konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu utlubul ilma minal madi ilal ladi. Di konsep itu, carilah ilmu dari buayan hingga sampai ke liang lahat. Inilah yang diterapkan oleh para filsuf-filsuf Islam kita, yaitu seperti filsuf Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Mas Salman. Dalam konsep ini, seorang tokoh Islam itu memperhatikan sebuah pendidikan. Jadi Islam itu tidak hanya memikirkan suatu konsep hasil pemikiran yang dijadikan sebuah tulisan, akan tetapi mereka mengedepankan yang namanya pendidikan. Jadi pendidikan ini bersumber bahwa mereka para pemikir-pemikir itu ingin melakukan sebuah atau membangun sebuah madrasah. Salah satunya adalah revolusi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan lembaga pendidikan yang dilakukan oleh umat Islam di era klasik. Jadi dahulu bahwa pemikiran-pemikiran yang dilakukan untuk mengedepankan sebuah kemanfaatan, mereka lakukan dengan memberikan sebuah fasilitas. Di fasilitas yang mereka bangun untuk mengkaji sebuah pemikiran-pemikiran yang akan mengedepankan kemanfaatan umat Islam pada waktu itu. Yang kedua, mereka para filsuf-filsuf itu membangun lembaga pendidikan madrasah, yaitu lembaga kelanjutan dari lembaga pendidikan dalam bentuk masjid. Jadi tujuan mereka membangun sebuah pemikiran atau manfaat dari pemikiran tersebut, mereka jadikan sebuah lembaga, di mana lembaga itu digunakan untuk menimba ilmu, melakukan kajian, melakukan sebuah hasil pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, atau bisa juga bermanfaat bagi masyarakat Islam yang ada di seluruh dunia ini. Jadi konsep dahulu itu konsep yang mengedepankan tentang uluhiyah atau tarbiyah, uluhiyah yang bersifat atau mengedepankan tentang tarbiyah. Yang kedua, dahulu salah satu contohnya yaitu adanya sebuah lembaga madrasah bernama Nizam Al-Mulk, seorang Persia dari Tus. Jadi dulu Nizam Al-Mulk ini seorang Persia yang dari Tus itu membangun sebuah lembaga madrasah. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi umat Islam, dan di samping itu juga bisa mengkaji bahwa inilah Islam yang mempunyai pengaruhnya terhadap filsafat yang bermanfaat bagi umat Islam, bahkan bisa bermanfaat juga bagi manusia yang lain. Itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau bisa masukan dari kelompok kami. Itu saja. Silakan kepada saudara Adi, mungkin sudah bergabung. Ya, yang nanya, halo, monggo teman-teman. Ya. Boleh di-share pertanyaannya. Sorry, saya baru nyampe ini tadi lagi di perjalanan, Bang Ilyas. Ya, apa-apa, saudara Adi.
Ya, teman-teman yang punya pertanyaan silakan. Tentang pengaruh filsafat dalam ajaran Islam ya. Apa sih filsafat itu, pengaruhnya apa ke agama Islam? Nah, di sini teman-teman barangkali ada yang punya pertanyaan, yuk silahkan bisa diajukan. Barangkali sembari nunggu berbuka kita bisa menambah sedikit petuah-petuah ilmu. Mungkin dari teman-teman bisa menyanggah dari materi kami atau kurang jelas dari materi kami. Halo, karena mohon maaf karena sinyalnya dari saya juga kurang jelas. Yang absen silahkan di absen terlebih dahulu karena portal sudah aktif lagi. Takutnya kita nggak terhitung Jaringan sebagai. saya ini kayaknya nggak bagus. Mati terus Pak Salman. Mungkin video antum bisa dimatikan dulu saat. Tapi suara masuk tadi. Iya. Masuk sih. Iya, ini kaitan dengan suara langsung ngelek terus. Ayo teman-teman yang mau nanya, yuk silakan yuk. Jangan sampai saya nanya nih. Boleh nanya. Saya boleh. Oh, boleh. Ini ya, berbicara tadi yang di PPT seputar madrasah yang didirikan oleh Nizam Al-Muluk. Iya. Ya, lembaga madrasah. Kalau boleh tahu gitu, mungkin dari literatur yang antum baca, apakah ini termasuk, apakah yang dimaksud yang disampaikan Nizam Al-Muluk ini, yang dibentuk oleh Nizam Al-Muluk ini merupakan madrasah tertua yang ada di Maroko? Karena kan biasanya Jamiah Al-Qarawiyyin itu terkenal dengan sekolah madrasah yang sudah paling tertua di dunia gitu, bahkan UNESCO sendiri sudah mengakui gitu. Apakah ini sama atau bagaimana itu dari yang disampaikan tadi Nizam Al-Muluk? Oke, siap. Terima kasih Saudara Salman atas pertanyaannya. Ya, itu madrasah merupakan apa ya kan? Apakah madrasah tertua di zaman Nizam Al-Muluk? Barangkali Saudara Bapak beliau Muhammad Ilyas sudah mempunyai jawaban. Ya, silakan kepada beliau. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab. Jadi kalau dilihat dari yang tadi, yang mana Aksaman dari ini kan perbandingan ya. Kenapa? Perbandingan mana yang lebih Enggak, lama maksudnya gitu. gini. Gimana? Tadi kan di PPT itu yang pertama mengusulkan ya, pendiri pertama dari sebuah lembaga madrasah Nizam Al-Muluk, seorang Persia. Nah, maksudnya yang dimaksud ini apakah Jamiah Al-Qarawiyyin yang ada di Maroko itu yang terkenal dengan madrasah tertua, bahkan tertua sedunia gitu, bahkan hal ini diakui oleh UNESCO. Yang dimaksud itukah atau yang lain yang didirikan oleh Nizam Al-Muluk? Terima kasih. Jadi ini berbeda lagi itu Asaman. Jadi ini Nizam Al-Muluk ini seorang filsuf yang dari Baghdad. Jadi ini setelah yang Al-Qarawiyun ya. Ini setelah Al-Qarawiyun, jadi dia setelah mengembangkan dapat ilmunya yang dari Al-Qarawiyun, jadi beliau itu mendirikan sebuah madrasah yang berbeda gitu, bukan di Maroko, tapi ini di Baghdad. Jadi beliau mendirikan sebuah madrasah
dan madrasah tersebut itu sampai sekarang namanya atau menjadi Nizamiyah gitu, perguruan Nizamiyah, perguruan tinggi Nizamiyah. Jadi beliau Menjiplak. mendirikan. Jadi ini setelah yang tertua itu baru beliau dapat ilmunya, berguru dari Al-Qarawiyun. Jadi beliau kembangkan lagi ilmu-ilmu filsafatnya hingga membentuk sebuah lembaga, bahkan madrasah yang beliau dirikan, yang saya baca. Oh, berarti kalau di PPT kan di sini ada yang menyebutkan diri pertama gitu. Sedangkan yang untuk sampaikan beliau berarti merupakan orang, bisa dikatakan orang kedua gitu. Iya, orang kedua. Karena beliau mendirikan yang pertama di Baghdad gitu. Sedangkan yang dulu yang sesuai dengan UNESCO itu yang paling pertama, yang sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh UNESCO. Tuh. Ini setelah kedua baru beliau didirikan dan disebut juga yang pertama gitu. Berarti agak sedikit kontradiktif dengan PPT ya, karena di situ kan menyebutkan orang pertama. Tapi yang menyebutkan. Iya, yang menyebutkan yang pertama di Baghdad. Ada yang menyebutkan. Ya, syukran. Saya kembalikan lagi kepada saudara Adi. Ya, terima kasih atas saudara Muhammad Ilyas yang telah menjawab daripada pertanyaan saudara Salman. Barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan, mempunyai pengetahuan sedikit, boleh yuk di-sharing. Iya, yang nyengir-nyengir aja tuh. Jangan cuma nyengir aja sih. Ngomong. 5 menit lagi azan. Canda. Saya nunggu azan aja lah. Mungkin yang lainnya yang ingin bertanya atau menyanggah dari makalah kami gitu. Mungkin apa sih pengaruhnya gitu filsafat terhadap mungkin dalam ajaran Islam. Iya. Dari kelompok kami saya rasa cukup ya atas materi yang telah di-share di hari ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada dosen pengampu untuk meluruskan daripada diskusi kita di hari ini. Terima kasih, saya Adi Nur Rahman dan rekan saya Muhammad Ilyas. Ucapan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penulisan dan pelafalan. Mohon dibukakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Sebentar lagi mau maghrib ini. Kita memang agak sempit tadi masuknya sebenarnya. Mohon maaf sebelumnya. Sinyal saya juga agak putus nyambung ini. Iya. Tadi kan temanya kaitannya tentang hubungannya dengan filsafat, hubungannya dengan Islam ya. Tadi ya. Tadi putus nyambung masalah saya ini. Mohon maaf. Iya, Ustaz, benar. Ya. Sebelum hubungan itu seperti apa kemarin sudah kita singgung ya, bahwa tadi kaitannya tentang madrasah nizamiyah ya, itu kan memang berdirinya di zaman dinasti Saljuk ya, berkuasa ya. Dinasti ini beraliran Sunni yang berasal dari masyarakat Turki Oghuz ya. Dan itu masih berada di bawah kekuasaannya dinasti Samaniyah ini. Tadi yang nanya Pak Saman nih ya. Pendiri dinasti Saljuk ya. Nah, memang disebutkan bahwa madrasah ini adalah madrasah yang pertama ya. Madrasah yang pertama yang didirikan oleh Nizam Al-Muluk, yang merupakan institusi pendidikan yang memang menjadi pionir ya berkembangnya madrasah-madrasah di kala itu. Nah, artinya bisa jadi memang tadi yang disampaikan ini memang kelanjutan dari perkembangan sebelumnya ya. Cuma memang untuk madrasah nizamiyah ini kan beradanya di Baghdad ya. Di Baghdad. Nah, ini berkembangannya seperti itu.
Nah, ini bagian daripada keberkembangan keberkembangan pendidikan nizamiyah. Nah, artinya apa? Kalau kita merujuk pada esensi daripada filsafat yang memang bertendensi pada pemikiran, itu pengaruhnya sangat besar ya. Pengaruhnya sangat besar dalam hubungannya dengan dunia Islam. Gitu. Terlebih ketika kemarin sudah kita bahas tentang Al-Kindi, Al-Farabi ya, sebagai pionir-pionir yang memang diakui. Kalaupun kita katakan sepadan, memang tidak sepadan memang dengan bisa jadi juga lebih ya dengan filosof-filosof sebelumnya. Nah, kenapa bahkan makanya kemarin kan yang ribut ya, makanya kemudian sudah azan. Silakan buka dulu. Iya, silakan buka dulu. Silakan buka dulu sebentar, nanti kita lanjutkan, kita tutup. Silakan buka dulu, dibatalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu bika amantu. Ya, baik ya, sebentar. Sambil dibatalin dulu. Ya, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bahwa seperti Al-Farabi, ya kemudian Al-Kindi, sebagai orang-orang filosof besar Islam, bahkan dikatakan kemarin sebagai muallimusani kan gitu. Nah, ini bisa jadi kemarin di mahasiswa yang lain juga menanyakan apakah ini sepadan bahkan lebih gitu. Kalau boleh dibilang padanan, kaitannya tentang sejarah runutannya tentu ya tidak, karena siapa yang ya duluan ada juga kan gitu. Tapi dalam pemikiran bisa jadi juga lebih kalau berbicara padanan gitu, karena memang keberkembangan di sini ini kan bukan pada esensi kebendaan gitu loh. Sementara kan filosof-filosof awal memang sebagai peletak batu pertama betapapun kan tidak bisa dipungkiri sebagai kebesarannya gitu. Tapi kesini kan justru lebih menjadi sebenarnya pencerahan ya kepada umat Islam kaitannya dengan apa yang digali oleh filosof-filosof Islam itu sendiri. Nah, makanya ilmu-ilmu yang kemarin saya sampaikan sebagai bagian daripada keberkembangan filsafat dalam dunia Islam, ya timbul ada, kemarin saya bilang ada ilmu mantik kan gitu loh. Ya, ada ilmu mantik, termasuk ilmu-ilmu yang lain yang keluar daripada itu, ilmu fikih. Nah, termasuk kemudian madzhabul arba'ah juga bagian daripada itu, karena memang tendensi kan daripada bajul zuhdi kan gitu. Ya, istilahnya mencurahkan kemampuan itu kan dari landasan pemikiran juga. Saya kira cukup banyak ya. Hanya saja memang kemarin yang paling kemudian jadi sorotan, kemudian kenapa dunia Islam juga ada yang kontroversi dengan pemikiran filsafat, karena memang ketika mereka sampai kepada pemikiran titik jenuh ya, titik jenuh dari batasan pikiran mereka mengatakan itu kemudian ada kekuatan lain. Nah, itu yang kemudian yang seringkali tidak bisa bertemu gitu loh ya, yang kali tidak bisa bertemu ya, kekuatan lain itu lebih pada mereka mengakuinya mistik, kekuatan mistik gitu. Nah, dunia Islam kan nggak begitu, makanya kemudian ketika pemikiran itu tidak sampai pada di situ, pemikiran itu sampai pada titik jenuh di situ, makanya kemudian pemahamannya kepada ya pemikiran itu kolbu kalau dalam Islam gitu ya, kolbu dipahami oleh itu, dan di dalam kolbu itu kan telah bersemayam tadi keyakinan, landasan konsep. Nah, itu makanya kemudian
lebih berkembang sebenarnya gitu loh, lebih berkembang untuk memahami itu secara universal gitu loh, memahami filsafat itu secara universal sehingga mampu menggali menggali pemahaman yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Nah, sekali lagi yang perlu digarisbawahi juga bahwa falasifah atau filsafat di dalam Al-Qur'an itu memang tidak ada ya, secara spesifik skripta nggak ada ditulis tentang kaitannya tentang filsafat gitu loh. Nah, kemudian yang perlu dijelaskan bahwa kalaupun misalnya kita baca dalam buku-buku filsafat Islam ada Al-Qur'an yang itu ada legitimasi untuk penguatan itu. Makanya kemudian kemarin saya sampaikan oleh ada dari Dr. Iqbal Rambe itu mengatakan bahwa sebenarnya ayat-ayat itu ayat legitimasi untuk menguatkan artinya bahwa filsafat itu ada dalam Al-Qur'an. Tapi bukan di situnya kata beliau. Saya lebih setuju ini, bahwa beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu memang mengandung bahasa-bahasa atau ayat-ayat filosofis. Nah, itulah yang perlu digali. Dan nyatanya memang inilah yang kemudian digali, timbul berbagai macam keilmuan gitu. Nah, itu yang barangkali perlu dipahami oleh teman-teman ya. Nah, artinya nggak ada orang yang berfilsafat sebenarnya kalau landasannya ini, ya kemarin kan ada pertanyaan, landasannya ini kemudian jadi melenceng, kemudian jadi galau, jadi gaduh, jadi atau menelanjangi dirinya dari keimanan, nggak ada. Kalau memang di situ, karena memang tadi tendensinya ketika mentok, ketika jenuh, ketika sampai pada batasan pemikiran seperti yang dikatakan Al-Farabi bahwa filsafat itu adalah memikirkan segala sesuatu sebatas kemampuan manusia. Nah, artinya sebatas kemampuan itu kan pemikiran. Kalau sudah terbatas, maka dipahaminya oleh kolbu gitu loh. Tidak lari kemudian jadi oleng, menelanjangi keimanannya, hilang. Itu tidak seperti itu, ya. Saya kira itu yang boleh barangkali nanti bisa dikembangkan dalam jawaban-jawaban di UTS yang sekiranya mungkin jika ada bertemu kaitannya tentang keterhubungan, ya digali lagi lah. Anda baca mungkin banyak literasi yang kaitannya dengan hal-hal tadi gitu. Saya kira ini sebagai bagian dari stimulan. Baik, sebelum kita tutup ya, karena memang nih sempit sekali ya, belum maghriban, belum ini dan seterusnya. Dan ini bagian menjadi yang terakhir ya, bagian menjadi yang terakhir sebelum UTS seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kaitannya tentang kisi UTS kita berkutat pada hal-hal tadi ya. Saya kira sudah saya sampaikan di awal itu. Jadi nanti tinggal tata cara pengerjaan ya. Ya silakan dilaksanakan dengan baik ya, dikerjakan secara runut ya. Kemudian literasi sitasi juga saya yakin kan Anda mungkin mensitasi ya, no problem, tapi itu harus dibaca gitu loh. Harus dibaca artinya saya kira ketika Anda nyari sejarah Al-Kindi pasti udah banyak tuh kan gitu. Tapi bagaimana Anda menuangkan itu sebagai bagian daripada apa yang Anda baca, berbeda dengan Anda ketika Anda tuangkan begitu saja gitu loh. Ya, jadi itu kelihatan nanti. Ya, saya yakin kita semua pahami itu, ya, pahami itu. Jadi makanya kemudian bagaimana menjawab yang betul tadi saya sampaikan itu. Memang ya artinya silakan Anda tulis, silakan Anda baca ya. Ya, tentu akan bisa saya pahami juga apakah itu tulisan dari Anda atau Anda copy paste kemudian tidak Anda baca, ada yang terbaca atau yang tidak, itu bisa kelihatan gitu. Makanya tolong dilihat jawabannya ya. Kadang-kadang mungkin pertanyaannya belum tuntas kebaca, jawabannya jadi yang kemana? Jawabannya masih bagian soal gitu loh. Padahal itu masih wacana gitu. Yang dimaksud di bawahnya gitu. Jadi tolong dibaca lah. Ya, jangan keburu nasu. Wah, ini udah ada nih yang saya lihat. Nah, itu tinggal itu, jangan nih seperti itu ya. Tolong, saya kira itu. Nah, supaya kita lebih cerdas lagi untuk bisa memfilter jawaban-jawaban kita. Terkait juga ini juga bagian dari filter, bagaimana kita memfilter untuk bisa memahami filsafat, bagian daripada jalan hidup juga ya. Itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan?
Kalau tidak ada jangan lupa di e-learning-nya ya. Di e-learning-nya di di absen. Sebelum saya tutup saya absen dulu coba biar ini langsung. Pertemuan ke-6. Baik, Ahmad Sofyan ada? Halo? Ada, Ustaz. Namun belum respon. Ada nih. Ya, enggak. Ya, kalau ada nggak apa-apa langsung aja. Kalau teman yang lihat mungkin kena sinyal dan sebagainya silakan. Salman ada? Agung? Ustaz. Baik, Siti Rahayu? Ada. Putri? Salsabila? Siti? Muhammad. Siti? Tidaknya atau Siti Rahayu, Ustaz? Ya, Siti Fatimah. Oh, Siti Fatimah. Ya. Nur Apni? Nur Aini, Ustaz, bukan Nur Aini. Nur Aini. Ada, Ustaz. Ya, Ayu. Widyaningsi, Widyaningrum. Muslim, Pak. Ya. Hadir, Ustaz. Ya, Budi Chandra. Hadir, Ustaz. Ya, Panaga ada. Irsal Sabila. Andi. Monica. Hadir, Ustaz. Baik. Saiful. Baik, silakan sambil minum yang belum buka. Hadir, Ustaz. Hadir. Ya, Khairunisa. Hadir, Ustaz. Baik, Siska. Mega. Hadir, Ustaz. Ya. Siska ada Siska? Ustaz, ada. Ya, Muhammad Ilyas. Hadir, Ustaz. Ya. Nidaul Hasanah. Hadir, Ustaz. Siti Dahria hadir. Hadir, Ustaz. Zahratul Aini. Hadir, Ustaz. Ibnu Ubaidillah. Hadir. Baik, tadi yang belum kesebut Irsal Sabila. Adi hadir tadi. Hadir, ya. Adi hadir. Baik, ya. Kemudian Siti Fatimah. Sal Sabila. Nggak ada ya? Di pertemuan belum ada, Ustaz. Nggak tahu tadi keluar di tengah atau gimana. Oh gitu. Baik ya, Bapak kira cukup ya. Sampai di sini kita ketemu kembali nanti insya Allah Ba'da Idul Fitri. Sebelumnya mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Memang bukan kurang agak efektif, memang tidak efektif pertemuan kita melalui Zoom ini. Banyak kendala-kendala dan lain sebagainya. Atas nama pribadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalani dan mentuntaskan ibadah puasa, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada pembelajaran kita ya. Terima kasih. Ila liqa naltaqi fi fursatil atiyah ba'da Idul Fitri insyaallah. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin semuanya.